Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 yang Bapak banggakan, hari ini mapel Al-Quran Hadis kita masuk judul bagian C, syarat-syarat infak dan sedekah. Infak dan sedekah ada dua macam, ya, yaitu sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedekah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut beberapa syarat agar sedekah kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas dalam bersedekah. Sedekah harus diniatkan ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus mengikhlaskan niatnya ketika ingin bersedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah yang tidak diiringi dengan keikhlasan niat maka dianggap batal dan menggugurkan pahalanya. Sedekah juga tidak diperbolehkan dengan tujuan riya dan sum'ah, bahkan untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Orang yang bersedekah dengan tujuan riya dan sum'ah akan mendapatkan siksa yang sangat berat kelak di hari kiamat. Yang kedua, mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Ini sangat penting, kita harus tahu tata cara dalam bersedekah. Kemudian yang ketiga, tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga habis waktunya. Seorang muslim wajib mengeluarkan sedekah atas harta, baik itu tanaman, perniagaan atau yang lain dari harta yang telah mencapai nisab, ya, minimal yang harus dikeluarkan, dan haul, yaitu waktunya atau waktu tahunnya tepat pada waktunya. Tidak boleh menundanya tanpa ada uzur yang syar'i. Ya, berarti kalau sudah sampai haul dan nisabnya berarti tidak ada atau tidak boleh menundanya tanpa ada uzur yang syar'i. Kemudian yang keempat, mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang sunnah. Sedekah wajib harus dibayar terlebih dahulu daripada sedekah yang sunnah hukumnya. Sedekah yang wajib adalah misalnya zakat fitrah maupun zakat mal. Menunaikan sedekah yang wajib termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan sunnah hingga ia mengamalkan amalan wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima yang sunnah sebelum kita mengamalkan amalan yang wajib. Seperti dalam halnya bersedekah, ya, yang wajib dulu baru yang sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, maksudnya Allah, dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Kemudian yang kelima, mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat. Sedekah wajib yaitu zakat harus dibayar ketika telah memenuhi ketentuan syarah, yaitu nisab dan haul, yaitu minimal yang harus kita keluarkan dan tahunnya. Ya, haul itu adalah tahunnya. Misalnya zakat fitrah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 soh gandum atau 1 soh kurma atau sejenisnya. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib mengeluarkan zakat harta-harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, sedekah dari hasil yang baik. Ya, berarti kita dianjurkan bersedekah dengan harta kita dari hasil yang baik dan halal. Harta
Yang halal dan baik merupakan alasan diterimanya sedekah sehingga akan menghasilkan pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang bersedekah dengan harta yang baik dan tidak Allah akan menerima kecuali yang baik-baik." Berarti Allah tidak akan menerima nih harta atau sedekah kita yang kita sedekahkan kecuali yang baik-baik sebagaimana dalam hadis Nabi. Melainkan Allah akan mengambil dengan tangan kanannya jika itu berupa sebutir kurma, niscaya ia akan tumbuh di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana seseorang di antara kamu menyamai benihnya atau memelihara anak unta. Kemudian yang ketujuh, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah harus diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, anak yatim, janda-janda tua, orang yang terlilit hutang, dan orang yang berhak menerima sedekah lainnya. Jangan memberikan kepada orang yang diketahui tidak membutuhkan. Apabila hendak mengeluarkan sedekah sunnah, dianjurkan mendahulukan orang yang pantas menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-8, sedekah dengan harta yang terbaik. Bersedekah dianjurkan dengan harta yang terbaik. Jangan bersedekah dengan barang-barang yang buruk atau makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi, atau memilih harta-harta yang buruk untuk disedekahkan. Ya, kita harus memberikan harta kita yang terbaik untuk kita sedekahkan. Begitu macam-macam atau syarat-syarat agar sedekah kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam, yaitu sedekah dari hasil penipuan, kedua sedekah yang diungkit-ungkit, kemudian yang ketiga sedekah untuk mengharapkan pujian, dan keempat sedekah dari sesuatu yang buruk, kelima sedekah orang kafir, dan sedekah karena terpaksa. Itu macam-macam sedekah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bersedekah yang pertama bukan dari hasil penipuan, karena kalau hasil penipuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga ini adalah perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kalau kita bersedekah, kita tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang kita telah sedekahkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, sedekah itu tidak boleh kita mengharapkan pujian dari orang lain, karena ini juga termasuk perbuatan tercela. Ya, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sedekah dari sesuatu yang buruk, ya. Berarti tadi disebutkan kita harus bersedekah dengan sedekah yang terbaik, ya, atau sesuatu yang baik. Kemudian yang kelima, sedekah orang kafir dan sedekah karena terpaksa. Ini untuk orang kafir, ya. Sedekah orang kafir ini ditolak apalagi kalau terpaksa.
mereka bersedekah, ya. Kalau memang mereka tidak melibatkan agama mereka untuk bersedekah, silakan saja. Tetapi kalau mereka bersedekah, orang-orang kafir ini didasari dengan terpaksa, maka ini juga tidak termasuk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.